Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik sekolah minggu, Jemaat Kemendikbud Hermon, dan guru-guru sekolah minggu. Di hari minggu yang bahagia ini, mudah-mudahan Tuhan Yesus selalu memberikan torang kesehatan, kekuatan untuk sama-sama saat ini torang mau beribadah kepada Tuhan. Mari torang persiapkan torang hati, torang pikiran, duduk manis semua. Kita akan beribadah, kita akan menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Enci undang semua bangkit berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama. Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Tanganku ada dua, lima jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan buka dengan doa. Cuci tangan semua, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan boleh jaga kami sepanjang malam yang telah berlalu. Dan di pagi hari yang indah ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini agar boleh terlaksana dengan baik, sesuai dan turut dengan kehendak-Mu saja. Pimpin juga yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan selalu menyertai dan memimpin agar kami semua boleh mengerti apa maksud kehendak firman Tuhan di pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Nah adik-adik, sekarang torang mau memuji Tuhan bersama-sama. Enci undang semua bangkit berdiri. Kita menyanyi sambil menari. Yang tahu DP gerakan, torang menyanyi dan menari bersama-sama. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku
Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Syamas Enci Adel Sinyalahopang. Shalom adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, bersama anak-anak sekolah minggu, Jemaat Bukit Hermon, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami boleh duduk tenang, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar, kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni dosa kami yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan kita saat ini kita akan baca dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai pasal 30 ayat yang ke-24. Perikop bacaan kita hari ini, anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku sekarang. Tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannyalah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandunglah pula Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki dan
melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asyer. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berikanlah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Sebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapus aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf. Lalu berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini mari bersama-sama kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, "Sungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah
aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan padaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, Mujur telah datang. maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, Aku ingin berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku? Kata Rahel, Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini, sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku,
karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini, suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, demikianlah kita sudah bersama-sama menyaksikan tayangan cerita bagaimana Bapak Yakub diberkati oleh Tuhan dengan anak-anak yang sangat banyak. Adik-adik, Tuhan memberikan anak-anak yang begitu banyak kepada Yakub bersama dengan Lea dan Rahel, mau menunjukkan kepada kita bahwa dari anak-anak inilah Tuhan Allah menciptakan bangsa Israel yang besar. Tuhan menciptakan bangsa Israel yang besar ini melalui anak-anak Yakub. Ada 12 anak-anak Yakub, maka 12 suku inilah yang menjadi satu bangsa besar yang diberikan oleh Tuhan. Dan hal ini membuat kita semua percaya bahwa Tuhan Allah berkuasa dan mampu membuat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, satu hal yang Tuhan mau dari kita, yaitu kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana anak-anak Yakub ini, mereka boleh menjadi satu bangsa yang besar. 12 suku inilah yang akan menjadi bangsa besar, yaitu bangsa Israel. Bahkan adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari 12 suku inilah Tuhan Yesus Kristus dilahirkan. Dari latar belakang salah satu suku Israel, yaitu suku Yehuda. Tuhan Yesus lahir bagi kita semua. Hal ini mau menunjukkan, hal ini mau menandakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi bukan hanya satu bangsa saja, tetapi Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat di dunia ini, termasuk kita yang ada saat ini. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan berkuasa untuk membuat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita untuk percaya bahwa apa yang kita minta dalam doa dan permohonan kepada Tuhan akan diberikan, akan dijawab oleh Tuhan. Seperti halnya kita lihat yang dilakukan oleh Lea dan Rahel. Mereka pun berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan menjawab doa-doa mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya untuk satu bangsa saja, tetapi untuk kita semua. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk kita semua. Tuhan Yesus mengasihi
kita semua. Tuhan Yesus selalu memberikan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan kita saat ini bahwa dalam setiap kehidupan kita, jika kita benar-benar meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita percaya setiap doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa apapun yang kita minta, jika kita memintanya di dalam nama Tuhan Yesus, maka Dia akan memberikan itu kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini akan memberikan motivasi, memberikan semangat dalam kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap bersyukur pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan. Dan di minggu berjalan ini, ayat hafalan kita terdapat dalam kitab Kejadian 22 ayat 12. Kejadian 22 ayat 12. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Sekali lagi adik-adik, firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita di minggu ini, Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dan adik-adik, untuk anak-anak kelas kecil, anak-anak kelas besar, dan anak-anak kelas tanggung, ayat hafalannya akan dibuatkan oleh enci-enci sekolah minggu kolom 10. Untuk tugas anak-anak kelas besar akan menghafal 12 anak-anak Yakub ditambah dengan 1 anak perempuan. Itu untuk anak-anak kelas besar. Untuk anak-anak kelas kecil, anak-anak 5 tahun ke bawah akan mewarnai. Nanti enci-enci sekolah minggu kolom 10 akan bagikan ke enci-enci yang ada di kolom masing-masing, dan nanti enci-enci akan bagikan ke anak-anak yang ada di kolom 1 sampai kolom 11. Adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan video rekaman ayat hafalan adik-adik minggu lalu. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ di seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Terima kasih. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Kejadian 11
ayat 7b sampai 8a. Mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Terima kasih. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Terima kasih. Shalom, saya Siwon Pondaak dari kolom 5 akan menghafal ayat hafalan Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Terima kasih. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan, mari kita menyanyi bersama-sama, beri syukur. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersama dengan anak-anak sekolah minggu kolom 1 sampai kolom 11, jemaat Bukit Hermon, bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada. Bersama-sama kami boleh lagi beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun ibadah kami masih tetap dilaksanakan secara live streaming, tetapi kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami, setiap anak-anak kami, setiap orang tua mereka, bahkan semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka. Tuhan tolong supaya anak-anak ini selalu ada dalam keadaan sehat, kuat, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Lewat ajaran, lewat didikan, arahan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, oleh orang tua mereka. Sehingga anak-anak kami ini, mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi, menghormati orang tua, bahkan mengasihi sesama teman mereka. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan lagi kepada kami semua bahwa Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kami umat-Mu di dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami semua, baik kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu, sebagai orang tua, untuk percaya bahwa kuasa Tuhan, ya dan amin, berlaku atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kami boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan yang sudah diberikan,
oleh anak-anak kami, oleh kami semua. Biarlah persembahan ini boleh dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 11. Tuhan berkati dalam tugas pelayanan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biar kami semua mampu melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami semua boleh bergandengan tangan sehingga tugas pelayanan kami ini benar-benar kami laksanakan dengan baik, membawa anak-anak kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami harus selalu ada di dalam rumah, melaksanakan tugas kerja tanggung jawab kami di rumah. Sebagai anak-anak, kami harus belajar dari rumah, melakukan segala sesuatu dari rumah. Kami berdoa Tuhan, biarlah wabah COVID ini boleh cepat berakhir, sehingga kami boleh dapat beraktivitas lagi secara normal. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu sambil kami juga terus berdoa. Kami memohon Tuhan menolong, menyertai, memberkati saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Dimanapun mereka berada dalam pergumulan yang sakit, biarlah ya Tuhan pertolongan-Mu boleh menjadi bagian hidup mereka. Ajar selalu kami untuk tetap berseru, memanggil nama-Mu Tuhan. Karena dengan menyebut nama-Mu kami percaya segala apa yang kami perlukan, segala apa yang kami gumuli, segala apa yang kami butuhkan diberikan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu berjalan ini, bahkan di sepanjang hari ini, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, permohonan dan ucapan syukur yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Rukun kasih satu sama lain, itu maunya Tuhan. Rendah hati serta lemah lembut, itu maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun kasih satu sama lain, itu maunya Tuhan. Rendah hati serta lemah lembut, itu maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga menyertai memberkati kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya.
Amin. Adik-adik, ibadah anak sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai dan diucapkan terima kasih kepada kadim kita pada hari ini, Syamas Enci Adel Sinyal Lahopang. Terima kasih juga kepada tim Gerak dan Lagu, kepada tim multimedia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu kolom 4 dan kolom 10 yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di hari Minggu ini. Dan terima kasih juga kepada pemilik TV kabel Bapak Leksi Mandagi, kostor dan petugas kebersihan. Adik-adik, ada pesan dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemi Bukit Hermon. Yang pertama, jangan lupa nih kalau mau keluar rumah, pakai itu masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan tentunya jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita, sampai jumpa minggu depan. Shalom.